Selamat datang di pertemuan ke-15. Kali ini kita akan membahas tentang game theory atau kita nggak akan main game sih. Cuma di sini ada suatu teori pengambilan keputusan yang disebut dengan game theory. Jadi game theory itu adalah cabang ilmu dari ilmu matematika dan ekonomi. Memang ini sangat math dan ekonomik sekali yang mempelajari strategi pengambilan keputusan dalam situasi di mana hasil keputusan seorang dipengaruhi oleh keputusan pihak lain. Jadi kalau misalnya berpikir tentang game ini kan kita saat main gitu ya, misalnya main catur, pergerakan kita itu dipengaruhi oleh pergerakan lawan kita gitu, begitupun sebaliknya. Nah, kita lihat ya PPT-nya. Nah, the object of study in the game theory is the game. Jadi studi dari objek dari studinya ini adalah game ya tadi permainan, which is formal model of an interactive situation. It typically involves several players. Jadi biasanya ada beberapa pemain. A game with only one player is usually called decision problem. Jadi kalau misalnya cuma ada satu itu namanya decision problem gitu ya. The formal definition lays out the players with the preference, their information, and strategic action available to them. Nah, jadi game teori ini sangat tergantung pengambilan keputusannya itu tergantung kepada preferensi, terus jeda informasi dan strategi yang dimiliki oleh setiap pemain gitu. And how this influence the outcome dan bagaimana apa strategi informasi dan preferensi ini bisa mempengaruhi hasil yang hasil dari decision making dari seorang player tersebut gitu ya. Jadi, the discipline of game theory was pioneered in the early 20th century by mathematicians. Jadi ini dibuatnya oleh Ernst Zermelo dan juga oleh John van Neumann. The breakthrough we came with John von Neumann and Oscar Morgenstern's book. Nah, jadi dari buku ya. Ini John von Neumann. Kayaknya orang Jerman kali ya. Theory of Games and Economic Behavior. Ini ya buku yang pertama kali. Kalian mungkin bisa mencari, siapa tahu ketemu Theory of Games and Economic Behaviors. Economic Behavior pada tahun 1944. Game theory is a big field. Inside game theory, we have part type of game sama ada konsep atau toolsnya ya. Kita ada type of games, ada tipe-tipe gamesnya, ada juga konsep atau toolsnya, ada apa namanya konsep atau yang apa namanya alat yang bisa kita gunakan gitu ya. Di sini types of gamenya ada Prisoner's Dilemma, ada Battle of Sexes, sama Chicken Game, sama toolsnya di sini ada Dominant Strategy, Nash Equilibrium, sama Payoff Matrix. Nah, di sini ada yang namanya Prisoner's Dilemma. Prisoner's Dilemma itu kan artinya dalam bahasa Indonesia prisoners kan orang yang ditahan gitu ya, orang yang dipenjara gitu. Jadi di sini apa itu Prisoner's Dilemma? Two players must choose to cooperate or betray. Tadi kan seperti dikatakan sebelumnya ada dua pemain gitu. Jadi Prisoner's Dilemma ini di mana misalnya ada dua orang tertangkap, terus masing-masing diwawancarai di eh, ruangan yang berbeda, lalu ini akan memberikan jawaban apa nih antara dua-duanya apa namanya kerjasama atau ada satu orang yang dia betray atau misalnya satu orang itu apa ya tidak mau kerja sama gitu. Nah, betrayal is safer individually. Jadi kalau misalnya kalian betray ya, jadi nggak mau kerja sama gitu, maksudnya mau ngaku aja nih gitu. Nah, biasanya itu safer buat diri kita sendiri. But if both betray, both are worse off. Tapi kalau misalnya dua-duanya mau mengambil jalan aman untuk diri sendiri, malah dua-duanya jadi kena batunya gitu ya. Jadi coba kita lihat di sini, player A cooperates, terus player B cooperates, cooperates sih, cooperates. Jadi kalau misalnya A dan B
itu dua-duanya apa namanya bekerja sama, ini anggap aja dua-duanya tertangkap tanpa bisa bisa ini ya, bisa komunikasi dulu gitu gitu. Mereka bikin plan dulu mau buat apa. Jadi dua-duanya nggak tahu nih harus berbuat apa sebetulnya. Jadi ketika A dan B, A cooperate, B cooperate gitu ya. Jadi nanti mungkin ya akan mendapatkan light punishment. Jadi dihukumnya nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau misalnya A cooperates tapi B betray, nah bisa jadi A-nya dapat punishment yang berat gitu kan. Terus B bilang, kalau misalnya A bilang, iya kami apa misalnya ngaku gitu ya. Kalau misalnya sini kan A ngaku, B ngaku, oke lah gitu kan. Dua-duanya, oh oke. Dua-duanya mengakui kesalahannya. Contohnya di sini A mengakui kesalahan, tapi yang B enggak kok, saya enggak ngelakuin apa-apa tuh si A. Nah, berarti kan si A yang akan mendapatkan hukuman yang lebih berat gitu ya. Karena di sini juga A-nya ngaku gitu. Tapi kalau misalnya A-nya betrays, terus B-nya cooperates, B yang akan dapat punishment yang lebih berat. Tapi kalau misalnya dua-duanya di sini betray, apa namanya, malah menjadi semakin rumit gitu jawabannya gitu, atau misalnya outcome-nya. Advantage di sini shows why trust and cooperate are important, even when selfishness is tempting, useful for study business, competition, environment agreement, dan lain-lain. Lalu disadvantage-nya, assume player cannot make binding agreements in real life. People often can communicate or trust each other. Jadi memang di sini berasumsi ya, teorinya adalah berasumsi kalau dua-duanya tuh nggak bisa berkomunikasi dulu, tidak ada tempat untuk saling membuat agreement gitu, saling membuat perjanjian gitu. Benar-benar misalnya ketika, tapi kan jarang ya, biasanya kan ketika misalnya A dan B mau apa membuat perjanjian sebelum melakukan aksi kan pasti mereka membuat perjanjian dulu nih, plan A, plan B, plan C gitu. Tapi dalam game teori ini apa ya, mengasumsikan bahwa hal-hal itu tidak terjadi gitu dalam prisoner's dilemma ini. Begitu. Nah, oke. Penerapan game theory dalam pengambilan keputusan ini ada beberapa ya. Contohnya dalam ekonomi dan bisnis itu kita menentukan harga, strategi pasar, dan aliansi. Bisa jadi misalnya kita nentuin harga dengan apa namanya, di pasaran gitu. Tapi ternyata oh, kita nentuin harga segini, nanti yang lain ternyata lebih murah daripada kita. Gimana kalau, tapi kan kita nggak bisa membuat apa namanya, perubahan harga itu nggak cepat. Mungkin dengan caranya gimana? Caranya mungkin dengan promo gitu ya. Terus dalam negosiasi dan diplomasi, kalau dalam politik mungkin ya negosiasi dan diplomasi antar negara. Lalu kalau misalnya dalam manajemen, kita untuk mengambil keputusan dalam tim atau organisasi, sama kalau dalam lingkungan kerja ya bisa jadi kerjasama internasional atau mengambil keputusan apa ya? Kalau lingkungan, environment gitu ya, mengambil untuk apa namanya kerjasama internasional atau mengatasi perubahan iklim, contohnya ini gimana caranya, eh, bisa menggunakan game theory. Jadi game theory ini membantu mengambil keputusan untuk berpikir strategis dengan memperhitungkan tindakan dan kepentingan pihak lain. Ini sangat berguna dalam situasi kompleks, kompetitif, atau ketika hasil bergantung pada pilihan banyak pihak. Jadi ya, kalau misalnya yang apa namanya, keputusannya hanya di tangan kita saja. Misalnya saya punya uang 20.000, ini beli apa ya, mendingan mungkin bisa menggunakan decision tree gitu. Tapi kalau misalnya game theory ini menyangkut banyak pihak tadi gitu. Jadi kalau misalnya menyangkut banyak pihak kan kita nggak bisa sembarangan memutuskan keputusan. Nah, ini bisa menggunakan game theory ini. Baik teman-teman, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya, ada yang bisa diambil dari pertemuan ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.